Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Idewo Ketut Alit Mardike. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari SMA 1 Bangli, Kabupaten Bangli. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada video ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, selanjutnya adalah observasi pembelajaran, dan video terakhir adalah percakapan pasca observasi. Mari kita simak video selengkapnya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Bapak gimana? Baik-baik juga. Terima kasih DAC. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan melakukan pra-coaching ya. Sebelum Bapak melihat bagaimana DAC mengajar di kelas, kita akan melakukan pra-coaching namanya. Bapak akan menanyakan hal-hal yang apa DAC ingin lakukan di kelas nanti ya. Pertama, Bapak ingin nanyakan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat pembelajaran nanti? Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, nanti pas saat pembelajaran di mana kita harus ada tujuan pembelajaran seperti itu ya, Pak ya. Ya, di mana tujuannya nanti karena kita nanti materinya itu nanti kita masuk ke naratif teks, Pak. Berarti nanti pada akhir pembelajaran siswa nanti akan dapat mengetahui apa itu pengertian dari teks naratif, kemudian social functionnya atau tujuan dari teks tersebut, kemudian struktur dari teks tersebut, kemudian unsur kebahasaannya dari teks tersebut apa. Yang terakhir nanti siswa akan bisa menentukan yang mana termasuk dengan teks naratif. Ya, seperti kurikulum Merdeka saat ini kita kan mengajarkan kepada siswa di sini ditingkatkan kepada sikap sosialnya di sana. Nanti siswa akan mampu berkolaborasi di dalam kelompoknya tersebut, mengungkapkan pendapatnya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran saya akan ngasih tahu anak-anak atau siswa agar mampu menjelaskan kembali tentang teks yang sudah dibuat. Terima kasih, Pak. Berarti untuk memahami dan menganalisis dari teks tersebut. Nanti hal-hal apa saja yang Bapak perlu lihat di pembelajaran DAC nanti di kelas? Ya, nanti area pengembangannya itu kan ada 2, Pak. Berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosional. Berarti Bapak akan melihat bagaimana DAC mengelola kelas khususnya di pembelajaran berdiferensiasi dan di pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Sekali. Jadi strategi yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ya, yang pertama itu diferensiasi dari konten. Ya, nanti saya akan menyiapkan video untuk anak-anak. Kemudian dan juga disiapkan beberapa teks yang akan dibahas oleh anak-anak. Untuk diferensiasi prosesnya ada nanti di kelas? Ya, nanti kalau untuk diferensiasi prosesnya nanti saya akan mengkelompokkan siswa yang mampu atau pintar dalam bahasa Inggris, kemudian dikolaborasikan dengan siswa yang kurang mampu, dan juga yang bisa lebih fasih untuk membaca teks bahasa Inggris dengan yang kurang dari pronunciation-nya, kemudian dari penulisan teksnya. Berarti yang pintar akan membantu untuk memahami cara baca dan juga makna kata yang ada di teks itu. Oh, itu diferensiasi proses. Apakah juga ada diferensiasi produk dalam pembelajaran? Iya, tentu saja, Pak. Nanti kalau kita setiap pembelajaran kan harus ada produknya, ada
harus ada hasilnya nanti di akhir. Di sini saya akan memberitahu kepada siswa untuk produknya nanti mereka akan bisa membuat teks naratif, kemudian juga bisa videoing, kemudian juga mereka bisa bikin infografis atau peta konsep tentang naratif teks. Oke, luar biasa sekali Bu. Iya. Oke, karena sudah waktu ya, kita akan langsung lihat Ibu bagaimana Ibu mengajar kelas ya. Apakah nanti hal-hal ini muncul selama pembelajaran? Terima kasih Bapak. Ya, mari Silakan. kita ke kelas sekarang. Before study start, let's pray. Pray start. Pray finish. Present. Please.
Okay, before we study today, I will show you the video here. It's related to our lesson today. Yeah, I will show the video here. Please listen carefully and try Kemas dan the kesemutan meanings of the video. minum neurobion efektif atasi kerusakan saraf untuk atasi kemas dan kesemutan karena kekurangan vitamin D neurotropik. Neurobion Foundation dengan formula lebih baik. Dapatkan hasilnya high coverage, 32 jam tidak transfer, dengan 4% niacinamide. Mendapatkan warna kulit dalam 4 minggu. Hello friend, long time no see. Welcome back to Dia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever spent your time to read novel or tale that is read by your mom before going to bed and watching for a tale that finally in day off? All these activities are fun, aren't they? Do you know all text and the story script are example of narrative text? So, in this video, we will learn narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that is said. Teks naratif adalah jenis teks imaginatif atau faktual, cerita yang mungkin saja terjadi pada masa lalu, dengan rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis atau berurutan. Jadi, teks naratif bisa cerita imajinasi dan bisa juga cerita yang benar terjadi ya. Berikut ini contoh genre dari teks naratif. The end and the grasshopper. Second, myth, yaitu cerita atau mitos yang banyak berkembang pada masyarakat dan umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Contoh, Nyi Roro Kidul. Third, legend, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat, seperti The Story of Toba Lake. Genre selanjutnya adalah folktale. Cerita ini diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Misalnya, perjuangan seorang tokoh untuk memperoleh cinta tokoh utama, seperti The Story of Romeo and Juliet. Selain beberapa genre tadi, juga ada genre to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. To amuse the readers, membuat pembaca jadi bahagia. To teach moral value. Second, complication, tells the problem of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It shows when the crisis arise. Complication menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. And then,
Resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Inilah nantinya yang akan membuat cerita berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain beberapa struktur teks tadi, juga terdapat struktur lainnya yang bersifat opsional. Boleh ada atau tidak. Di antaranya, evaluation, the stepping break to evaluate the story or the moral message of the story. Mengulang kembali cerita atau pesan moral sebagai bentuk evaluasi. Coda, change of the characters of life. Dengan gusto seperti magnet, 99% makeup bahkan Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama dan kedua menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istrinya, dan perjanjian mereka. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya. Secara tidak langsung telah melanggar perjanjiannya dengan istrinya. Tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf. Namun istrinya tidak bisa memaafkannya. Bagian ini merupakan complication. Dan pada paragraf terakhir menceritakan akibat dari pelanggaran janji tokoh utama. Terjadilah erupsi Gunung Merapi dan tempat sekelilingnya menjadi danau seketika. Inilah yang disebut bagian resolution. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? And then, language features of narrative text. First, use adverb of time. For example, once upon a time, one day. Second, specific character. The character of the story is specific, not general. Example, Cinderella, Snow White, Alibaba. Third, use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech uses present tense. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Next, use of adjectives to build noun group to describe the people, animals, or things in the story, such as a nice, diligent, and kind-hearted man. Then, use of time connectives and conjunction to sequence event through the time, such as however, although, later, then. Next, use of past tense, such as Aji Saka went to the kingdom, measured the size of the turban. Use of action verb to indicate the action, such as told, explained, provided, smashed. And the last one, use of saying and thinking verbs to indicate what a character are feeling, thinking, or saying, such as told, realized, decided. Let's see example of narrative text. Use adverb of time, specific character, use direct speech, use of adjective, use of time connective and conjunctions, use of past tense, use of action verb, and use of saying and thinking verbs. To get understanding, let's discuss this exercise. Look at this narrative text for question number 1 and 2. Question number 1. What happened when the granddaughter cooked the rice? A. The rice pot exploded. B. The girl turned into a monkey. C. The grandmother was so angry. D. The porridge flooded the kitchen. E. The girl was so glad. Soal ini menanyakan apa yang terjadi ketika si cucu memasak nasi. Untuk menjawabnya, kita tentukan kata kunci pada soal, yaitu happened. Dan bisa kita temukan pada teks paragraf ketiga. Kita baca kalimat setelahnya. Dan kita tahu, nasi yang dimasak cucu tadi menjadi bubur dan membanjiri dapurnya. So, the best answer is B. Question number 2. What is the purpose of the text above? A. To
to describe character in a story. B. To tell what happened with the character in a story. C. To argue why story is important. D. To teach moral value within a story. E. To persuade readers to read the story. Soal ini menanyakan tujuan teks. Kita tahu teks tersebut merupakan teks narasi dan salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai moral melalui cerita. So, the correct answer is D. Look at this narrative text for the next question. Question number 3. Why was each monkey wearing cap on their head? A. They liked them. B. They liked wearing cap. The next question. What is moral value of the text? A. Monkeys are clever animals. B. Put your belongings in a safe place. C. Kindness must be possessed by everyone. D. Foolishness is a source of faulty. E. You have to know who you are talking to. Soal ini meminta kita menentukan nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Untuk mengetahuinya, kita harus bisa memahami cerita secara keseluruhan. Pada paragraf ketiga teks, menceritakan usaha si penjual kopi untuk meraih kopinya kembali. Ia berusaha memintanya dengan bahasa tubuh manusia, tetapi si monyet hanya menirukan tanpa mengembalikan kopi. Paragraf keempat, si penjual kopi mulai berpikir bahwa monyet adalah penjual yang baik, sehingga ia berinisiatif untuk melempar kopinya ke tanah, dan si monyet pun menirukannya, sehingga ia bisa mengumpulkan kopi-kopinya kembali. Bisa kita simpulkan bahwa si penjual kopi bisa memahami lawan bicaranya. Jadi, pelajarannya kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Jawaban yang benar adalah A. Look at this narrative text for question number 5 and 6. Question number 5. Based on the text above, what made the woman get angry? A. The sky went up too high. B. Her husband didn't want to help her. C. She couldn't cut the sky into pieces. D. Her husband forbade her to cut the coconut seal open. E. The sky gave her rain, thunder, lightning, and typhoon. Soal ini meminta kita mencari hal yang membuat si perempuan marah. Kata angry bisa kita temukan pada dua paragraf terakhir dan mencari alasannya pada paragraf sebelumnya. It's the sky which is too low and gave her rain, thunder, lightning, and typhoon. So the best answer is E. The last question. She knocked one of the coconut against a rock to break open the seal. Paragraph 2. The underlined word can be replaced by A. Cut, B. stroke, C. opened, D. kicked, E. hit. Soal ini meminta kita mencari kata yang sama artinya dengan kata yang digarisbawahi. Kata knock artinya membenturkan, kita cocokkan satu persatu. Cut memotong, stroke membelai, open dibuka, kick ditendang, hit memukul. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Okay, that's all my explanation about narrative text. Ready, see you that you take some note from that material. Thank you so much. Okay, from that video we can conclude that today we will learn about. Okay, thank you so much. Today we will learn about the narrative text. Yeah, in this lesson, after you show the video there, I will ask you to discuss it with my PowerPoint there. Yeah, the material today is about the narrative text, and we can study there about the definitions and also the purpose of the text, and then the generic structures, the language features, and the last one is, of course, you can find the examples of narrative. Okay.
Who wants to read it for me? Yeah. Okay. Thank you, Cindy. Narrative text is an imaginative problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem. Okay. Thank you. Give applause to Cindy. Yeah, for the first side, we learn about the definitions of narrative text. Yeah, narrative text is an imaginative story. Yeah, imaginative story. And also with the complication and also the problematic there. Yeah, the problematic event. And then in the end of the story, we will find the resolutions of the story there. Yeah. Please remember the narrative text means that the imaginative story, and also in that story it will be the orientation there, and also the problematic arise in that story, and the last one we will find the resolutions in the story. Yeah, you get my point? Yeah. Okay, thank you so much. Yeah, for the next session is about the purpose. Yeah, I already tell you when we are studying about the text. Yeah, we will know about the purpose of the text. Yeah, what is the purpose of narrative text? Who wants to read it for me? Yes, this second next slide is about the generic structures. Yeah. The generic structures there is of narrative text is belong four generic structures. The first one is orientation, the second one is, and the third one is, and the last one is, yes, the coda or orientation here, it can be optional. Yeah, do you know optional? Yes. Yes? What means optional there? Indonesia? Yes, Cindy? Okay, thank you so much, Cindy. Optional, you can choose, yeah. And yeah, let's discuss it one by one. Start from the orientation. When you are studying the orientations in that story, yeah, you can read there the opening. Yeah, the opening paragraph where the characters and the setting of the story are introduced. Yeah, when take for example, we talk about the story Cinderella. Yeah, there in the opening paragraph that shows about the character there, Cinderella, and also the Cinderella's stepmother, Cinderella's stepsisters. Yeah, there the character is arise there. Yeah, we talk about the characters there and also the story, the setting there. Yeah, in the openings of the paragraph. And then the second one is about the complication. What means of the complications in that story? The other? Yeah, getting it? Yeah. Here in the complications it means that where the problems or the complication is arise in the story. Like take for example in the Cinderella story. Yeah, what is the problem there? Who wants to tell me? When the problem there in Cinderella story,
one of the stories, such as happy ending or sad ending. Okay, thank you, Gangga. Give applause to Gangga. Resolution here is where the problem in the story is solved. So, you can conclude that from Cinderella story, what is the resolution there? Who is coming in that story? Yes, you can raise your hand. You will get the point from me. What is the resolution from Cinderella story? Raise your hand. For the boys. What is the resolution in Cinderella story? There. Yeah, I will. Yeah. Beginning say. Yeah. Resolution dari from the Cinderella story. Cinderella. Get married. Live happily after. Yeah, it is the coda there. Yeah, thank you so much, Widianingsih. Yeah, I will tell you the resolution there. When in that story, just remember when the fairy come there. Yeah, the fairy come there and give her magic there. Yeah. Yeah, the fairy there come and then give the magic for Cinderella, and then change Cinderella to be a beautiful princess, yeah, and then allowed to come to the party there, yeah. That is the where the problem in the story solved there. And then the last one is when the prince come to find Cinderella at her house and try to yes, the glass shoes there. Yeah, try to the glass shoes, and that is absolutely Cinderella shoes. Yeah, that is the resolutions of the Cinderella story. And the last one is the coda, and the reorientation there is Widianingsih answer there. Yeah, the Cinderella with the prince live happily ever. They were married. Okay, thank you so much. That is the generic structures of Cinderella story. Yeah, generic structures of narrative text. Yeah, orientation, complication, resolution, and the last one is the coda or the reorientations of the narrative text. Yeah. Can you understand the generic structures of narrative text? Yes? Yes. Okay, thank you so much. So I'll continue there, Gangga. Yeah, this one is the language features. Yeah, when we are talking about the text, of course we should know about the language features of the text. Yeah, what is the language feature there in Indonesia? Ya, unsur kebahasaan di teks narasi. Yeah, this one is the language features there. Yeah, the first one is using the symbol. Yeah, of course we will talk about the past story there.
Simple past tense. Simple past tense. I taught you about simple past tense in the first semester. Yeah. And the second one is about the adverbial. Yeah, phrase. Yeah, adverbial phrase here. We talk about the setting there and also the time. Okay, now. Because this is talk now. Stand up, please. And also the setting and the time. Yeah. And the second there is about the setting and also the time. The setting, take for examples and in the Cinderella story. Yes. Halo Bu Desi. Ya, Pak. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi Bapak observasi di kelas? Ya, bagaimana jalannya pembelajaran tadi? Iya, sedikit grogi ya Pak ya, karena dilihat sama teman sejawat gitu mengajar ya. Tapi saya merasakan tadi pembelajaran di kelas masih kurang ya Pak ya, karena kita di sini kekurangan waktu tadi. Mungkin juga saya pas menjelaskan itu terlalu lama, dan juga mungkin juga dari siswanya karena mereka juga kurang mengerti. Jadi saya harus berulang terus untuk materinya. Kemudian juga dari diferensiasinya juga masih kurang, belum saya terapkan di kelas tadi pada saat pembelajaran. Oh, benar sekali. Tadi diferensiasi kontennya, Iya. Ibu cuma ngasih video Iya. kayaknya. Oke. Nah, itu dah Pak. Nanti kalau misalnya di selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan video berbahasa Indonesia biar mereka lebih mengerti. Kemudian juga minat mereka itu berbeda Pak. Ya, kalau ada yang suka bahasa Inggris mungkin mereka akan lebih cepat untuk menyerap materinya. Kalau yang kurang nanti pasti akan ada cara selanjutnya, seperti tadi nanti disediakan video berbahasa Indonesia ataupun dengan teks berbahasa Indonesia, seperti itu. Berarti Ibu akan memfasilitasi kebutuhan siswa Iya. yang berbeda-beda. Ada yang pakai video berbahasa Indonesia bagi siswa yang kurang mampu. Ada juga akan dikasih teks bagi siswa yang gampang memahami sesuatu lewat membaca. Luar biasa Saya akan sekali. coba. Oke.
apakah hal lain kayak pengembangan kompetisi sosial emosionalnya ada yang Ibu laksanakan tadi, sudah terapkan? Iya, kalau dari kompetensi pengembangan sosialnya ya Pak ya, seperti tadi pas saat sembahyang, ya, sembahyang mereka sudah mengetahui langsung bisa memulai untuk sembahyang. Kemudian ketika saya menanyakan teman-temannya yang mengabsen, kemudian ada teman Kedua kompetensi ini, baik itu pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran kompetisi sosial emosional. Ya. Ukuran keberhasilannya kira-kira seperti apa? Iya, ukuran keberhasilannya ini nanti kita akan lihat dari pengumpulan tugas siswa ya Pak ya, karena kita sudah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengumpul, apakah itu berupa video atau berupa teks, dan juga apa namanya tadi satu Infografis. iya, infografis juga. Nanti diharapkan juga nanti 95% atau bahkan 100% siswa mengumpulkan semuanya Pak. Oke. Dari kompetisi sosial emosionalnya, indikator keberhasilan Iya, itu, ketika nanti pas mereka berkelompok bekerja di kelompoknya, nanti diharapkan siswa mampu berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Kemudian ketika temannya memberikan pendapat, dia juga mendengarkan pendapat temannya dan juga saling memberikan masukan untuk nanti finalnya seperti apa gitu. Oke, berarti Ibu ingin melihat pas kesadaran emosional itu siswanya mau menghargai orang yang sedang berbicara, ya. Kesadaran sosial itu luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas sesi kucingnya hari ini, ya. Semoga Ibu tetap semangat, ya, dan di pembelajaran berikutnya hal-hal apa yang Ibu ingin perbaiki bisa terrealisasi. Terima kasih banyak Bapak, mohon bimbingannya, terima kasih ilmunya juga. Semoga nanti bermanfaat buat kita semua. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri